Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Dianovita Mayangsari, mahasiswi semester 5 dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, program studi D4 Keuangan dan Perbankan. Saya akan membahas bab 2 tentang perikatan dan perjanjian. Manakah yang lebih dahulu terjadi, apakah perikatan atau perjanjian? Dari dua kata tersebut, menurut saya, perjanjian terjadi terlebih dahulu baru perikatan. Mengapa? Karena sebelum sesuatu yang sifatnya mengikat, mestinya ada sesuatu yang dibicarakan terlebih dahulu antara satu pihak dan pihak lain, di mana ini disebut sebagai perjanjian, tetapi tidak semua perjanjian sifatnya mengikat. Selanjutnya kita akan melihat contoh kasus perjanjian. Yang pertama, perjanjian yang melahirkan perikatan. Dari contoh ini, perikatan timbul dari adanya kesepakatan antar dua belah pihak, di mana mereka sepakat menjual mobil truk yang sebagai objeknya. Selanjutnya, perjanjian yang bukan perikatan. Bisa dilihat objek yang dituju hanya didasari unsur suka sama suka. Pengertian perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum dalam bidang harta, kekayaan antara dua pihak atau lebih dasar mana satu pihak berhak kreditur dan pihak lain berkewajiban debitur atas suatu prestasi. Subekti 1982, Hukum Perikatan. Sumber-sumber perikatan. Yang pertama, perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum, diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Lalu yang kedua, perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Sedangkan apabila suatu perjanjian atau persetujuan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Lalu ada syarat-syarat perjanjian. Yang pertama, sepakat, yaitu harus ada di antara dua pihak tanpa paksaan. Yang kedua, kecakapan, yaitu orang dewasa yang sehat akalnya. Yang ketiga, objek jelas, contohnya rumah, jadi objeknya harus jelas. Yang keempat, objek halal, yaitu objek yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan kesusilaan. Lalu syarat-syarat ini dikelompokkan lagi, yaitu nomor 1 dan 2, yaitu syarat subjektif, dan 3 dan 4 syarat objektif. Lalu ada istilah-istilah dalam perjanjian. Yang pertama yaitu wan prestasi, yaitu ingkar janji. Yang kedua overmatch, yaitu keadaan memaksa. Yang ketiga somasi, yaitu pesan atau peringatan kreditur kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus memenuhi kewajibannya. Yang keempat, ganti rugi, yaitu atas biaya, atas kerusakan, dan atas bunga. Dan yang kelima, resiko. Setiap perjanjian pasti ada resiko. Selanjutnya, macam-macam perikatan. Yang pertama, perikatan murni atau bersahaja. Yang kedua, perikatan bersyarat. Yang ketiga, perikatan dengan ketepatan waktu. Yang keempat, perikatan alternatif. Yang kelima, perikatan tanggung-menanggung. Yang keenam, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang ketujuh, perikatan dengan ancaman hukum. Dan yang kedelapan, perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang. Macam-macam perjanjian. Yang pertama, perjanjian untuk memberikan sesuatu. Yang kedua, perjanjian untuk membuat atau mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, perjanjian untuk tidak membuat atau melakukan sesuatu. Asas-asas perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas konsensualisme. Akibat-akibat perjanjian. Yang pertama, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Yang ketiga, kreditur bisa mengajukan actio pauliana. Hapusnya perjanjian. Yang pertama, ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak.
yang kedua ditentukan oleh undang-undang, yang ketiga ditentukan oleh pihak dan undang-undang, yang keempat pernyataan menghentikan perjanjian, yang kelima ditentukan oleh putusan hakim, dan yang keenam tujuan perjanjian telah tercapai. Perjanjian khusus. Yang pertama perjanjian jual beli, yang kedua sewa menyewa, yang ketiga sewa beli, yang keempat pinjam meminjam, yang kelima pemberian kuasa, yang keenam penanggungan utang, yang ketujuh perjanjian kerja. Cukup sekian pembahasan bab 2 dari saya. Selamat berjumpa di bab selanjutnya.